diberkati Tuhan. Katakan shalom. Karena kasih Tuhan kita ada hari ini. Mari siapkan hati kita menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai dengan memuji-Mu. Pujian haleluya, bagi Dia Sang Raja. Lagi-lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya kami nyanyikan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kesetiaan-Mu membuat kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa
nyaman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih dari harta, kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih lagi, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, Engkau Bapa yang setia, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama bersatu
dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah kami. Bapa, saat ini sungguh kami mohon kepadamu untuk pengampunan-Mu buat bangsa kami Tuhan, buat bangsa Indonesia. Jangan biarkan amarah-Mu berkobar-kobar buat bangsa Indonesia. Tetapi sungguh Tuhan, berikan sungguh pengampunan-Mu buat bangsa kami. Berikan kami kekuatan buat bangsa ini, kekuatan untuk kami lebih lagi takut akan Allah, supaya sungguh kehendak-Mu jadi buat bangsa kami. Nyatalah rancangan-Mu buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berikan juga kesatuan buat bangsa Indonesia, dari Pak Presiden Joko Widodo sampai dengan seluruh staf pemerintahan, sampai dengan kami Tuhan, rakyat-rakyatnya. Biarlah setiap kami memiliki kesatuan hati untuk menghadapi setiap permasalahan yang hari-hari ini melanda bangsa kami. Dan dalam memerangi virus corona ini, biarlah setiap kami boleh bersatu hati. Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu untuk kami boleh hidup takut akan Engkau, supaya perlindungan-Mu nyata dalam setiap bangsa kami Tuhan. Dan juga Tuhan, ada kedisiplinan buat kami, untuk kami boleh berjaga-jaga dan waspada, supaya sungguh Tuhan, di masa new normal ini kami boleh disiplin menjaga kesehatan, sehingga sungguh Tuhan kami boleh terhindar dari virus corona Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami mohon kepadamu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, buat gereja-Mu juga Tuhan, supaya setiap kami untuk terus sadar akan Allah, terus menanti-nantikan Engkau dalam setiap waktu-waktu kami, dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam setiap himpitan, dalam setiap pencobaan. Kami tahu satu-satunya kekuatan kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus sadar akan Allah. Di dalam naungan-Mu saja kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan damai sejahtera. Dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kami boleh nyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini, bahwa Engkau Allah yang nyata hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus, ku
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih hidupku, dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur lagi-lagi, jangan pernah, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, Segenap hatiku. segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, sekali lagi bilang segenap. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari semua dimanapun berada, beri sorak-sorai, sorakan haleluya. Selamanya bagimu, Raja kami. Eina, Eloena, Shkene pekaralamu yasani. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, yes Lord. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, yang tak pernah Kebaikan-Mu tak pernah berakhir. Yesus, sebab kasih setia-Mu, kami sayang Engkau Tuhan. kebaikan-Mu, Kami membutuhkan-Mu. Bapa. Kami menghormati nama-Mu yang suci Tuhan. Segenap hati kami Ilowadayane, Ilowadaya, Yesus. Worship you, oh
We enjoy to worship you, Lord. We can feel you. We can feel you in this place, oh Lord. I love you, we love you. All of us really long for you, Jesus. Tuhan Yesus, kami belajar. Kami belajar sebab manusia hidup tidak bisa mengelak menghadapi permasalahan kehidupan, pergumulan. Kami tidak bisa pilih yang kami hadapi, yang kecil saja, yang enak saja buat kami. Yang besar, yang sulit, yang bikin sesak dada buat orang lain, tidak bisa pilih. Tapi kami belajar Tuhan. Kami mengalaminya bersama siapa, itu membuat perjalanan kami lebih ringan enteng. Sebab namamu Immanuel, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami. Bahkan pada waktu kami baper tinggalkan Engkau kurang setia, Engkau tetap setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, Engkau disambut. Roh Kudus, Engkau disanjung. Kami sungguh memerlukan-Mu. Oleh karenanya hamba bersama semua hamba-hambamu di tempat ini sungguh berdoa untuk setiap jemaat putra-putri kerajaan Allah dimanapun berada, keluarga besar, Rock Ministry dimanapun berada, baik yang di Jogja, Temanggung, Parakan, Solo, maupun yang di Kudus, yang bergabung. Terima kasih Tuhan, biar kami hari ini mengalami Engkau, merasakan hadirat-Mu. Sebab bukan khotbah manusia yang mengubahkan, tapi hadirat Tuhan itu yang merubah kehidupan kami. Pola pikir kami, tutur kata, etos kerja perilaku kami, sehingga boleh jadi berkat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah semuanya ini atas dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan boleh disampaikan. Kami sambut firman-Mu penuh sukacita, semua katakan amin, amin, amin. Terima kasih, praise and worship. Shalom semuanya. Saya selalu bilang harus hidup penuh semangat. Dimanapun saudara ibadah masih di rumah. Untuk yang Jogja saya tahu beberapa sudah offline. Tapi kami memutuskan untuk tidak buru-buru. Saya juga rindu khusus untuk kali ini menyapa keluarga besar Rock di Kudus. Ya, terima kasih Om Gatot dan Ibu. Dan juga biasanya ada Koabun di Pluit sana. Pak Tony Foster ya, terima kasih untuk mengawal kami dalam ibadah online. Saya mengerti tema khotbah Rock Ministry bulan Juli adalah empowering. Tapi saya mau selesaikan Wonderful Counselor umat Tuhan ya, bagian yang ketiga. Sebenarnya ada bagian yang kelima tapi harus lain kali saja. Mari saya akan sampaikan Wonderful Counselor bagian yang ketiga. Kita membuka Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 3 dan 9 dan juga 10. Jadi Yohanes pasal 3, jangan malas semuanya di rumah buka Alkitab masing-masing. Kita baca ayat 1, 2, 3, 9, 10. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Guru, Rabi. Kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, Tuhan. Menikmati Yohanes pasal 3 itu harus dikombine dengan Yohanes pasal 4. Menarik sekali untuk di-compare ya. Dalam seni berkomunikasi, dua kasus ini bersebelahan. Berbeda dengan Nathanael kemarin umat Tuhan yang masih bertetanggaan juga. Ya, tapi yang satu Nikodemus ini seorang sangat terhormat. Tapi nanti yang perempuan Samaria saya akan bahas lain waktu. Umat Tuhan adalah orang yang bereputasi sangat buruk di kotanya.
Dua-duanya berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dan dua-duanya disentuh hidupnya dan berubah. Nah umat Allah, saya meyakini bahwa kita tidak bisa empowering generasi kita kalau kita tidak mengerti cara berkomunikasi dengan mereka. Zaman sudah berubah, umat Tuhan. Ya, saya seringkali masih mendengar daripada perkataan anak-anak rohani saya letting pertama kepada adik-adiknya yang sekarang, wah kamu enak sekarang. Dulu babe ini galak sekali. Aku disuruh lari, disuruh ngapain, di push up. Kamu sekarang ya gak ada apa-apanya. Saudaraku, saya memang betul, saya merasakan omongan itu betul. Entah kenapa dulu saya galak sekali dengan anak saya. Dan saya pikir kalau memang bukan anak, toh nanti pasti tinggalkan dia sudah sana. Ya. Tapi sekarang ini umat Tuhan mungkin karena juga satu dan lain hal, saya hanya marah kepada orang tertentu umat Tuhan. Dan saya galak kepada orang tertentu. Saya sekarang lebih hemat energi karena makin lama makin temukan bahwa tidak ada gunanya marah atau galak sama orang yang sudah memang memilih untuk bodoh selamanya. Ya, nah umat Tuhan, ternyata bijaksana dan bodoh itu harus kita tentukan di depan. Kamu mau jadi orang apa? Mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Tentuin di depan. Karena ketentuanmu itu akan membuka jalan engkau menuju kemana. Ya. Orang bodoh selalu merasa diri bijak. Selalu. Maka akan ada tanda-tanda mengikuti dia. Seperti malas belajar. Kenapa? Sudah rasa bijak, kenapa belajar? Maka orang bodoh pasti malas belajar umat Tuhan. Ya, kenapa? Sudah rasa pintar. Orang bodoh sulit ditegur. Kenapa? Oh udah pintar kok, masih kamu tegur. Tapi orang bijak itu merasa diri masih bodoh. Jadi dia akan belajar. Dia akan cari tahu. Dia akan gali lebih dalam lagi umat Tuhan. Dan orang bijak justru suka kalau ditegur umat Tuhan. Kenapa? Karena dia mawas diri. Nikodemus, orang bijak. Itulah kenapa dia cari Tuhan Yesus. Engkau harus mengerti umat Tuhan. Nikodemus adalah orang Farisi paling beruntung dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Orang Farisi yang lain merasa terganggu, merasa terusik. Ini orang khotbah terlalu bagus. Sudah gitu, disertai dengan mujizat-mujizat yang sulit dikalahkan. Sakit sembuh, setan dia usir, ya bahkan mati bangkit. Kalau kita tidak bunuh dia, kata orang Farisi yang lain, gangdau kita, lapak kita, jemaat kita, bisa ikut dia semuanya. Nikodemus tidak, teman-teman. Nikodemus punya pemikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah sendiri, oleh Roh Kudus sendiri. Dia datang dan dia sebut rabi. Dia sendiri rabi, dia panggil Tuhan Yesus yang lebih muda sebagai guru. Dan dia mengakui, apa yang kamu lakukan itu tidak mungkin kamu bisa lakukan kalau tidak Tuhan menyertaimu. Umat Allah, saya rindu pada waktu kita belajar komunikasi, kita belajar bagaimana Kristus berkomunikasi. Dalam hal ini saya tidak akan bahas aspek yang lainnya, saya akan fokus. Tuhan Yesus adalah wonderful counselor. Ya, dia berbicara lembut kepada orang berdosa. Dia berbicara tegas bahkan kepada orang yang mau bunuh dia. Dia tidak minta belas kasihan sama sekali umat Tuhan. Dia berbicara sopan namun berbobot kepada raja, kepada Pilatus, kepada Herodes umat Tuhan. Saya tidak pernah temukan Tuhan Yesus berbicara sinis. Dia kalau mengajar tegas, engkau harus perhatikan kapan Tuhan Yesus memuridkan itu duduk, kapan berdiri, umat Tuhan. Dan saya rasa untuk orang yang selembut Nikodemus yang sudah datang kepadanya, dia memakai gaya bicara yang tidak lazim beliau pakai umat Tuhan. Ya, saya bisa berkata sedikit getas, sedikit ketus tapi dalam ketus yang membangun. Kenapa saya bilang seperti itu? Nikodemus datang dengan pujian dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pola ini diulang sampai 3 kali, nanti sudah pelajari dalam Yohanes pasal yang ketiga umat Tuhan. Ya.
Dan ketika Nikodemus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yesus berkata, engkau pengajar Israel, masa hal seperti itu aja tidak mengerti umat Tuhan? Ya. Kenapa Tuhan seperti ini? Pada waktu nanti berbicara dengan perempuan Samaria begitu lembut. Bahasa Jawanya ngemong, ya. Diturutin gitu saudaraku. Tapi begitu sama Nikodemus karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kirbat Nikodemus beda. Tuhan tahu Nikodemus adalah orang dipersiapkan untuk mewartakan Injil di masa depan dalam bentuk yang berbeda. Perempuan Samaria akan menjangkau banyak orang saudaraku. Tapi Nikodemus akan menjangkau banyak cendekiawan. Ya, intellectual is about the content of our mind. But wisdom is the way of our life. Orang kalau cerdas, pinter, pasti hidupnya bahagia, belum tentu. Belum tentu. Sebab ketika kita mengadakan pemilihan-pemilihan keputusan dalam kehidupan, kepintaran kadang tidak berarti tanpa bijaksana. Itulah kenapa Injil umat Tuhan diberikan Tuhan kepada dunia ini melalui nelayan-nelayan sederhana di Galilea. Bukan para akademisi, Farisi di zaman itu. Supaya kita semua belajar sesuatu. Orang kalau udah sombong duluan, tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Ya, maka saudaraku, dalam legenda filsuf Tiongkok ada suatu kisah yang sangat favorit buat saya mengenai Konfusius itu mencari Lao Tse, umat Tuhan. Ya, sebab Lao Tse ini dianggap yang paling tinggi dari semua filsuf timur sebab dia mempunyai firman. Firman di sini tentu bukan firman Allah, namun respon manusia terhadap wahyu khususnya Tuhan. Di mana nanti disebut Tao dan dibukukan dalam buku Tao Te Ching, umat Tuhan. Dan ini saya pernah baca, gila, ini otak kayak apa nulis kayak gini umat Tuhan. Hebat sekali, membanggakan umat Tuhan. Ya, sementara otak manusia lainnya isinya ngalor ngidul, ini betul-betul tajam. Tapi tentu saja levelnya di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan lebih ajaib. Setengah tahun Konfusius harus menempuh suatu perjalanan untuk mencari Lao Tse. Dia tidak pakai pelayan-pelayan atau murid-muridnya, dia cari sendiri. Ya, kebenaran harus cari sendiri umat Tuhan. Bisa berangkat bareng-bareng belum tentukan, temukan bareng-bareng. Makanya dengar firman yang sama, respon bisa berbeda-beda. Tergantung hati masing, kirbat masing-masing. Begitu dia ketemu dengan Lao Tse pada akhirnya, singkat cerita. Karena dia mau belajar sesuatu yang dia belum tahu, yakni Tao atau firman tadi. Ya, Lao Tse menyambut dia dengan berkata, singkirkan kesombonganmu dan buang niatmu yang buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa belajar firman katanya. Ini akan lebih bagus lagi kalau mungkin Ferry berbicara dalam bahasa Mandarinnya. Sayang sekali saya belum belajar, saudaraku ya. Jadi itu translate-nya, terjemahannya seperti itu, umat Tuhan. Datang dari jauh, sudah rendah hati, diomongi seperti itu, lalu ditinggal pergi umat Tuhan. Tapi yang hebat adalah respon Konfusius. Dia tidak marah, dia pulang, murid-muridnya semua udah tunggu dia. Guru, bagaimana? Sudah ketemu belum? Sudah. Terus bagaimana? Konfusius menjawab muridnya seperti ini. Bagaimana ikan berenang di air aku tahu. Bagaimana burung terbang di langit aku belajar. Hari itu aku berjumpa dengan naga. Naga adalah pujian level paling tinggi umat Tuhan di Cina. Ya, itu dianggap hewan keramat, dianggap dewa umat Tuhan. Jadi dia tidak sakit hati. Umat Allah, jika engkau membaca Amsal 9, ayat 8 dan 9, kau akan temukan Amsal menulis demikian. Tegurlah orang bijak. Jangan kecam orang bodoh. Tegur orang bijak. Kok aneh ya? Kan biasanya kalau orang kita ini yang bodoh yang kita tegur kan. Ini enggak umat Tuhan. Kalau tegur orang bijak saja. Karena kalau orang bodoh kamu tegur, dia akan membencimu katanya. Tapi kalau orang bijak kamu tegur, dia akan sayang sama kamu. Gila gak sih umat Tuhan? Ya, saya butuh waktu lama untuk paham firman ini. Apakah kita semuanya sudah bijak, sudah pintar, sudah gak perlu? Enggak, kita semua bodoh umat Tuhan. Tapi bodoh ada dua. Ada bodoh yang otentik,
bodoh yang tidak terubahkan, bodoh yang betul-betul tidak mau berubah, solid seperti emas gitu 24 karat. Tapi ada orang bodoh seperti para nelayan dari Galilea yang sederhana, tapi punya tekad untuk bertumbuh bijaksana. Itu yang diincar oleh Kristus Yesus. Makanya sebagai wonderful counselor, ya, orang tua belajar jadi wonderful counselor, para pemurid, para gembala belajar sebagai wonderful counselor. Kamu harus masuk ke anak-anak rohanimu, jemaat nasihati, setiap orang tuh beda-beda. Tidak bisa disamaratakan stereotyping, gak bisa umat Tuhan. Ya, jadi umat Allah, firman Tuhan berkata, tegur orang bijak, nasihati orang bijak. Kalau orang bodoh, saudaraku, jangan kamu tegur, dia akan membencimu. Maka saya katakan demikian, 3 hal aja untuk implementasi kehidupan kita setelah dengar khotbah ini. Rendah hati adalah seni komunikasi tingkat dasar umat Tuhan. Kalau kita tidak rendah hati, habis, tidak punya masa depan. Ya. Jadi mari hari-hari ini kita rendah hati umat Tuhan. Saya diajar dengan sangat bagus oleh Bapak rohani saya, Dedi Arifin. Dia selalu ingatkan saya mengenai 3 magical words, ya, 3 perkataan ajaib dalam hidup manusia. Terima kasih, minta maaf, I love you. Saudaraku, saya pikir ini klise sekali. Apa? Saya ketemu orang yang betul-betul tidak bisa minta maaf sama Tuhan. Dia pecinta singkong yang difermentasi. Saudara tahu bahasa Jawanya? Tape. Dia tidak pernah minta maaf tanpa tape. Maksud saya tanpa tapi umat Tuhan. Ya sorry, tapi, selalu tapi, selalu. Dan dia akan berkata, ya sudah kalau kamu memang minta aku minta maaf, ya aku minta maaf. Saudaraku, saya dulu pikir ya gak ada. Ternyata spesies ini ada dan sayangnya jumlahnya lumayan banyak. Dan ada jenis-jenis spesies ini yang bangga. Aku seumur hidup mana pernah mau minta maaf. Gila. Gila, kalau kamu punya koleksi seperti ini dalam hidupmu, ya saya mendoakan supaya kamu dipenuhi kesabaran yang daripada Tuhan. Saya berdoa kira-kira ususmu panjangnya 18 jari, enggak cuma 12, ya. Jadi umat Tuhan, gak gampang. Terus terima kasih. Saya pikir ini klise sekali. Tapi sungguhan, ada orang-orang sulit terima kasih umat Tuhan. Sulit sekali. Ya. Saya belajar. Para beberapa hater saya, ya, orang keren harus punya hater, saudaraku, walaupun orang jelek juga punya hater. Itu kalau ketemu saya selalu bilang, saudaraku, wah gendut sekarang ya, kedagingannya meluap-luap, saudaraku. Ya, kalau dulu saya akan siapkan panah-panah beracun dan ya apa sekarang saya terima kasih, enak kok umat Tuhan. Ya terima kasih, sudah selesai gitu aja. Dan I love you, ya. Saya dulu sebagai seorang counselor yang diakui, jam terbang saya udah 10.000 jam lebih umat Tuhan. Saya juga sudah diberi kasih karunia Tuhan untuk mendidik banyak anak murid yang mengasihi Tuhan dan sukses. Saya selalu bertanya seperti ini saat bertengkar dengan wanita tercinta yang saya nikahi dan tidak pernah saya sesali umat Tuhan. Ini kalau pas nyebelin gini nih, tak omongin apa ya. Saya sudah ngomong semua. A to Z, Sabang sampai Merauke, gak mempan. Menjadikan dia teman berhantam lebih seru. Otaknya lebih tangkas menangkis semua nasihat saya, tapi akhlaknya belum berubah. Saya berpikir, Tuhan ingatkan ini, oh I love you. Jadi mungkin sekarang kalau dia nyaksikan ini mungkin senyum-senyum Tuhan ya. Kok kadang suaminya sering-sering bilang I love you, itu karena saya memutuskan. Kalau saya jengkel, gemes, daripada marah-marah sama Tuhan, daripada bilang hal seperti kamu ini, saya akan bilang I love you. Itu disiplin. Ya, mungkin pada saat menyaksikan ini dia baru ngerti, oh kenapa kok dia nggak ada angin, nggak ada hujan itu. Kemarin ngomong I love you ya, ternyata baru gemes. Efektif sekali umat Tuhan. Iya. Daripada menyulut yang tidak perlu disulut umat Tuhan, I love you. Saya juga bicara sama anak saya yang kecil. Obaja, anak yang sama saya sejak umur bayi merah 3 tahun, 4 tahun, saya bilang,
Kalau kamu dikasih, diberi sesuatu sama seseorang dan kamu tidak suka daripada nggak habis, atau kamu lihat matanya kurang tulus, kamu bilang maaf. Tapi kalau kamu dikasih, kamu suka, terima, bilang terima kasih, jangan lupa. Terus saya bilang sama Obaja, kalau yang ngasih itu perempuan dan cantik sekali, Obaja bilang apa? I love you. Saudaraku, jangan tiru yang buruk. Saudara cukup ambil yang bagus saja dari saya. Ya, saya memang orang unik sekali. Jadi rendah hati adalah seni komunikasi tingkat dasar. Lalu kedua, umat Tuhan mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Kita itu mendengar untuk mengerti kenapa konflik berkepanjangan. Kenapa salah paham itu tidak, saudaraku, langsung dibenahi. Kita kalau naik motor kemana, kalau tersesat, saudaraku, begitu tahu tersesat kan langsung cari yang benar gimana? Langsung U-turn, balik cari jalan yang benar. Mana ada, kita tersesat nih. Ya udah bro, biarin kita lihat yuk ujungnya mana. Saudara, kalau waktunya banyak oke, kalau enggak, ya kan. Jadi itu karena kita kebanyakan mendengar untuk menjawab. Saudara pernah enggak ketemu orang seperti itu? Kita ngomong, matanya dia tuh sudah kayak ya, begitu kita selesai, nah masuk gitu, letak. Saudaraku, saya sekarang melatih diri untuk enggak mau bicara sama orang kayak gitu. Itu butuh latihan. Karena saya sendiri juga dulu debokongers seperti itu. Ya, saya sontoloyo macam seperti itu. Jadi orang tua bilang apa, saya tuh mendengar untuk jawab. Dengar untuk jawab. Dan makanya saya ingat kalau pertikaian saya dengan istri saya selalu, saudara. Istri orang lebih nurut kalau saya bilang ini. Ya. Kenapa? Karena dengar untuk jawab. Maka saya bilang, gak gampang juga jadi istri saya ya. Karena wanita itu butuh didengerin umat Tuhan. Maka saya sekarang belajar mendengar untuk mengerti. Nah, yang ketiga terakhir apa? Rela ditegur. Seperti Nikodemus, seperti Konfusius umat Tuhan. Rela ditegur. Orang bijak pasti bukan sumbu pendek. Ya. Manusia makin susah ditegur, makin dekat dengan kebodohan umat Tuhan. Jadi sekarang saya, Pak, negurnya enggak bermutu, saudaraku. Saya memahami konsep sovereignty God, kedaulatan Tuhan. Mau mutu enggak mutu, kalau teguran itu sudah sampai ke telinga, itu berarti daulat Tuhan. Sudah, enggak perlu marah-marah. Orang keren harus tetap keren, amin umat Tuhan. Ya, jadi sederhana saja. Misalnya ada orang tegur kamu, sekarang kamu gendut, melar ya. Seperti kemah orang Kedar, udah gitu kulitmu hitam lagi, hitamnya lagi dof. Sudah, gak apa-apa lah, sudah, gak usah langsung marah, gak usah langsung apa mau ada masalah, sudah gak usah. Ya, situasi sudah sulit, mari kita kembangkan seni berkomunikasi yang bagus supaya kita itu punya wibawa untuk memberi teladan, empowering our generation. Well, sama singer maju ke depan. Umat Tuhan, Nikodemus saya katakan tadi, seorang Farisi yang salah satu yang paling beruntung dalam sejarah umat manusia. Hidupnya diubahkan. Ya, saya percaya, bukan artinya kalau ikut Tuhan Yesus itu tetap bodoh, tidak. Memang Injil dipercayakan Tuhan bukan pada akademisi Farisi. Bukan pada imam kepala saat itu yang justru bersekongkol menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan kepada ahli Taurat, bukan. Tapi pada nelayan Galilea yang sederhana-sederhana. Bahkan kasar seperti Petrus. Namun sudah lihat. Semua yang disentuh oleh pemikiran Kristus. Ya. Saudara, saya mohon, kau baca 4 Injil fokus kepada Petrus. Lalu kau baca kitab yang ditulis Petrus. Dia berubah sekali umat Tuhan. 1 Petrus, 2 Petrus, dia berubah sekali. Seorang Petrus bisa mengajarkan mengenai penderitaan. Seorang Petrus bisa mengajarkan mengenai kelemah lembutan umat Tuhan. Jadi semuanya, kalau engkau sayang Tuhan, kau pasti dengar suaranya. Kalau engkau true worshiper, kau sungguh menyembah dia. Kau connect sama Tuhan. Kau pasti berkomunikasi. Kau mengerti isi hatinya. Saat itu tidak mungkin tidak. Hidupmu pasti berubah umat Allah.
Mari kita nyanyikan lagu ini yang bisa saja. Dear Lord, how I long, know you more, deep and strong, know you more, dear Lord, how I long, know you more. Roh Kudus, hamba mengucap syukur, terima kasih. Hamba sungguh berdoa sungguh. Dalam tempo yang sangat singkat tadi, firman Tuhan sudah dilontarkan dengan hidup dan berkuasa. Sehingga sungguh yang mendengarnya dengan baik, beroleh pengertian dan bijaksana kehidupannya. Jemaat, saya berharap engkau sudah memenuhi instruksi untuk menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari satukan hati, ya. Saya undang semua bangkit berdiri, semua di tempat masing-masing bangkit berdiri. Arahkan hatimu, kita berdoa bersama untuk perjamuan yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah materai yang disahkan oleh Bapa sendiri di sorga. Sehingga sungguh-sungguh roti dan anggur yang biasa ini diurapi oleh kekuatan perjanjian Tuhan, menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan demi penebusan dosa kami semuanya. Biarlah kami melakukannya dengan iman. Biarlah kami melakukannya dengan rasa hormat di hati dan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur dan tetap dalam hadiratnya melaksanakan perjamuan kudus. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Yes you are. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari dengan iman dan rasa hormat, angkat roti dengan tinggi ke atas umat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sangat dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat tinggi cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara, kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita
dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam perlahan letakkan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Angkat suaramu, naikkan syukurmu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Wow, wow. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kau di dalam kami di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus sayang. Bapak, kami sungguh berdoa. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah dengan setia mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur juga dana misi serta diakonia. Tuhan, Engkau Allah yang mengikatkan diri dalam perjanjian berkat kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah kami ini Israel rohani seturut daripada janji Tuhan? Oleh karena itu, dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau Tuhan yang memberikan tuaian kepada mereka yang sungguh percaya kepada Engkau. Juga kami berdoa sungguh Tuhan dimanapun semua keluarga besar kami berada. Biarlah kami dilindungi daripada penyakit sampar yang sedang merajalela di zaman di mana kami hidup ini. Dan biarlah sungguh-sungguh anak-anak-Mu dimanapun berada, masalah apapun, pergumulan apapun, biarlah mereka semua didapati sorga. Boleh berdiri, boleh hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ada roh yang sayang sama Tuhan, hormat sama Bapa, dan karib dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Putra-putri kerajaan Allah, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Saya ajak dengan sopan angkat kedua tangan tinggi ke atas dimanapun sudah berada di rumah. Mari bangkit berdiri, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, sekolah studi sudah diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Terkhusus hambanya ini berdoa untuk para kepala keluarga yang sedang goncang ekonominya di situasi seperti sekarang. Biarlah hikmat Tuhan, bijaksana yang daripada Tuhan boleh membukakan pintu berkat yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus menjadi milik pusaka kami semua sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
tiba bisa langsung hubungi Ibu Fani. Semua pertemuan ibadah minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing ya. Bagi yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa hubungi officers pada nomornya masing-masing ya. Ibadah Minggu 19 Juli masih akan diadakan secara online sampai ada pemberitahuan gereja selanjutnya. Informasi seputar gereja dapat dipantau di medsos gereja loh. Sekarang kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ari pada tanggal 14 Juli, Ibu Nuning pada tanggal 15 Juli, Anak Kenneth pada tanggal 15 Juli, Ibu Anita pada tanggal 16 Juli, dan Bapak Hansen pada tanggal 17 Juli. Happy birthday, God bless you. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.